Proyeksi arah kebijakan The Fed ke depan ya, apalagi dengan melihat tingkat inflasi pada bulan Juli lalu yang kembali meningkat di atas 3% dan juga kalau melihat data tenaga kerja yang masih cukup kuat, Pak Andri. Ya, ini memang menarik ya, Mbak. Kalau kita lihat dengan statement dari Jerome Powell kemarin di Jackson Hole, itu terlihat sekali bahwa The Fed itu at all cost ingin membawa tingkat inflasi Amerika Serikat untuk secepatnya berada ke arah 2%. Padahal kalau kita lihat guidance mereka, sebenarnya arah ke 2% itu baru di-achieve ya, targetnya itu di tahun 2024. Tapi sepertinya mereka ingin front load secepatnya angka inflasi di Amerika Serikat itu bisa secara persisten kemudian berada di bawah 3% dan berangsur-angsur ke 2%. Walaupun ke arah 3%, kemarin 3,3% sudah terjadi, namun The Fed masih belum puas. Sehingga kalau kita lihat guidance-nya, selama memang masih tingkat labor market di Amerika Serikat masih relatif rigid, inflasinya masih stubborn, masih cukup lama untuk ke arah 2,5% atau ke 2%, ya bayangan saya memang di bulan September nanti bisa saja ada potensi kenaikan suku bunga acuan The Fed 25 basis lagi ke 5,75%. Seperti itu, Mbak. Oke, untuk hingga akhir tahun, apakah masih ada potensi ruang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan atau Anda melihat cukup sekali saja The Fed akan menaikkan suku bunga acuan di sisa akhir tahun ini? Ya, nah ini menarik nih. Jadi kalau kita lihat dari ekspektasi market dan juga dari guidance-nya The Fed sendiri, so far memang belum menyebutkan ya bahwa 5,75 will be maksud saya 5,75 itu kemudian akan menjadi kenaikan yang terakhir. Jadi masih disebutkan bahwa ekspektasi dari kenaikan suku bunga acuannya masih sangat data dependent ya. Jadi apakah nanti tingkat inflasinya memang diassess oleh The Fed kemudian memang sudah memuaskan atau belum. So far yang kami lihat memang at max-nya itu di 5,75. Namun menarik nanti di bulan September ketika FOMC meeting ada 2 poin yang akan kita tunggu-tunggu. Yang pertama adalah tentu saja keputusan suku bunga acuan The Fed-nya itu sendiri, ya Fed Fund Rate-nya itu sendiri, ya apakah flat atau dinaikkan kembali. Yang kedua, apakah ada guidance baru. Ini guidance baru yang kemudian kita tunggu, ya apakah kemudian The Fed mengeluarkan target atau guidance untuk suku bunga acuan di terminal rate-nya itu naik lagi atau memang sudah di 5,75. Ini yang kemudian akan mendrive market ke depannya. Karena kalau katakan misalnya mereka mengeluarkan lagi guidance dengan target terminal rate-nya misalnya dinaikkan 50 basis ke 6,25% misalnya. Ini kemudian memang akan memberikan pressure yang luar biasa besar juga ya kepada emerging markets, currency dan juga bond yield. Tapi at the same time ya, kalau misalnya The Fed mengatakan 5,75 dan guidance-nya tidak ada perubahan untuk target rate-nya, saya rasa ini akan memberikan sentimen yang sangat positif untuk emerging market in currency and in bond yield-nya. Oke, dengan adanya pressure terhadap negara-negara emerging markets, khususnya terkait dengan Indonesia, kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunga acuan dan kemudian nanti akan sama seperti dengan suku bunga acuan Bank Indonesia, seperti apa Anda melihat dampaknya bagi pasar keuangan tanah air, khususnya rupiah? Ya, saya rasa tadi apa yang saya sampaikan bahwa tentu saja kita memitigasi bagaimana supply demand terhadap dolarnya sendiri. Supply-nya tentu saja dari eksportir, walaupun memang terjadi penurunan sebenarnya penurunan dari performance neraca perdagangan kita dari sekitar 29 billion terus sekarang sekitar 21 billion. Namun kita masih meyakini bahwa harga komoditas walaupun sekarang sudah turun masih cukup memberikan spread yang cukup positif ya buat Indonesia. Jadi tidak akan turun atau terjadi crash misalnya, dan itu akan memberikan amunisi untuk penerimaan ekspor kita di tahun 2023 ini. Yang kedua, current account kita walaupun memang kita ekspektasikan defisit, ini masih relatif kecil dibandingkan dengan waktu kita mengalami taper tantrum di atas 3%. Waktu itu current account defisitnya kita proyeksinya di akhir tahun ini current
current account deficit di antara 0,6 sampai 0,7. Tahun depan antara 1,5 sampai 2% dari GDP. Artinya dari situ ya kebutuhan dari US dollars-nya harusnya masih bisa dimitigasi sehingga pressure dari pelemahannya pun juga masih cukup well managed sebenarnya dengan yang ini. Nah, dengan kondisi tersebut harusnya rupiah juga masih relatif stabil. Kita sendiri sih memang di akhir tahun ya belum melihat bahwa rupiah itu akan ditutup misalnya di atas 15.500. Bahkan kita melihat masih akan berada di kisaran antara 14.800 sampai dengan 15.000 di akhir tahun ini. Oke, untuk saat ini apakah Anda melihat Bank Indonesia perlu untuk menyesuaikan suku bunga acuan dengan The Fed? Saya rasa belum perlu ya, dengan ekspektasi inflasi juga yang masih 3%, kemarin juga Pak Gubernur BI menyatakan price in Fed fund rate-nya sudah memprice in Fed fund rate-nya di 5,75%. Jadi dengan 5,75% ya akan equal ya dengan BI rate. Dan tadi walaupun ada pressure capital outflows, jangan lupa Mbak, kepemilikan asing di Indonesia itu sebenarnya udah relatif rendah juga ya. The lowest-nya 14%, sekarang di kisaran 15%-an. Jadi sangat beda dibandingkan dengan posisi kita yang worst waktu tahun 2013, sekali lagi saya sebutkan itu. Sehingga harusnya tidak, menurut saya masih memberikan ruang buat Bank Indonesia masih di 5,75% tadi. Oke, tadi Anda sempat mention proyeksi rupiah hingga akhir tahun berada di kisaran 14.800 hingga 15.000. Apakah Anda melihat pertimbangan ini sudah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia dan juga dengan berbagai instrumen yang telah dikeluarkan? Yes, Mbak. Perlu dicatat juga bahwa apa yang kita lihat selama ini dengan stability currency ya, bond yield-nya juga well managed, ini sebenarnya hasil juga dari kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah ya. Salah satu game changer dari relatif stabilnya sebenarnya ya sektor finansial dan juga indikator finansial di Indonesia, rupiah, bond yield itu adalah memang dari tingkat inflasi kita yang well managed di 3%. Saya rasa kalau inflasi kita selama ini tidak bisa diturunkan seperti yang kita nikmati sekarang ini, akan sangat sulit tentu saja untuk rupiah kita juga relatif berada di kisaran saat ini. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter dan pemerintah saat ini sudah sangat proaktif terhadap market dan menjawab dan memitigasi dari resiko-resiko ke depannya.